Halo, berjumpa kembali bersama konten Open Your Mind. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang permainan. Setiap manusia butuh permainan, dan seharusnya manusia wajib bermain. Salah satu kupasan permainan saat ini adalah tentang lato-lato. Siapa yang nggak tahu tentang lato-lato? Dan kita akan mengupas lato-lato dari perspektif pendidikan. Apa hubungan permainan lato-lato dan pendidikan? Simak kupasan di Open Your Mind. Lato-lato antitesa game online. Pengantar. Bermain adalah hakikat manusia. Peradaban permainan seumur usia peradaban manusia. Salah satu permainan itu lato-lato. Bagian pendahuluan. Jika dicermati, permainan lato-lato adalah permainan kuno atau jadul, tidak modern, tidak canggih, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Apa betul? Bahkan ada sebagian orang berpandangan lato-lato tidak mendidik. Sekarang apa problematikanya? Fenomena pelarangan bermain lato-lato menarik dikuliti. Sementara di sisi lain, lato-lato merupakan permainan yang marak dan masif dimainkan. Pertanyaannya, adakah aspek edukasi dari permainan lato-lato? Mari kita masuk ke pembahasan. Homo ludens, manusia bermain. Permainan adalah salah satu budaya manusia. Homo ludens adalah sebuah konsep yang memahami bahwa manusia merupakan seorang pemain yang memainkan permainan. Homo ludens sendiri merupakan sebuah konsep yang muncul atau ditemukan dalam kebudayaan. Setiap kebudayaan memperlihatkan karakter manusia sebagai pemain. Konsep Homo ludens merupakan sebuah fenomena budaya. Namun, konsep tentang permainan sudah ada jauh sebelum kebudayaan. Esensi bermain adalah hiburan. Tetapi dalam perkembangan permainan, main-main menjadi sarana untuk mencapai prestasi, karena di sana ada unsur pengakuan. Permainan lato-lato ada sejak 1960-an yang dinamai Clackers Ball Toys. Meski populer di Indonesia, ternyata lato-lato bukan permainan asli tradisional Indonesia. Lato-lato awalnya terinspirasi dari senjata dari negara Argentina yang dikenal sebagai gaucho. Merupakan alat lontar sebagai senjata para koboi yang bertujuan mengenai targetnya. Pada tahun 1968, mainan ini menghasilkan bunyi klak 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 ketika dua bola dibenturkan saat diayunkan, dan saat itu berbahan dari bola kaca. Demi aspek keamanan akibat pecahan kaca, produsen lato-lato mengganti bahannya menjadi bola plastik pada akhir tahun 1970-an. Bahan yang digunakan untuk pembuatan lato-lato di zaman sekarang sudah terbukti jauh lebih aman secara ilmiah. Bahkan lato-lato juga disebut berguna untuk melatih keterampilan fisik dan fokus pada anak-anak. Permainan lato-lato punya aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kognitif, pemain atau anak-anak diminta untuk konsentrasi. Afektif, membawa anak untuk bersabar. Pada aspek psikomotor, pemain atau anak-anak terampil
menyeimbangkan, memainkan dua bola agar bisa bertahan lama. Lato-lato menjadi menarik ketika ada anak dilarang bermain lato-lato. Mengapa? Di tengah kegelisahan anak kecanduan main game online dengan beragam dampak negatifnya, sesungguhnya lato-lato adalah antitesa. Sekali lagi, lato-lato adalah antitesa dari permainan game online. Dampak permainan game online sungguh terasa baik di kalangan orang tua, pendidik, atau guru. Adapun ulasan dampak dari permainan game online bagi anak-anak yaitu aspek kesehatan mata, antisosial, emosional anak, dan radiasi dari alat yang disebut HP. Daya tahan tubuh anak menurun karena kualitas tidur anak menjadi buruk. Jam istirahat berkurang. Jari jemari anak menjadi bermasalah. Jam belajar anak menurun drastis. Dampaknya pemahaman materi berkurang dan hasil evaluasinya tidak mencapai standar minimal. Sementara lato-lato menjadi sarana anak saling berinteraksi, saling belajar, dan unsur mengajari antar teman. Anak bisa bertatap muka dan saling memperhatikan cara memainkan lato-lato. Selain itu, anak ada unsur ingin bertanya dan memberikan pengajaran. Di sana ada peran menjadi guru bagi teman lainnya, dan ada peran murid ketika belajar bermain lato-lato. Teknik bermain lato-lato makin beragam dan unik-unik. Solusinya, lato-lato perlu dijadikan sarana edukasi dan penyeimbang permainan game online. Para pendidik hendaknya bisa secara kreatif menemukan aspek edukasi dari permainan lato-lato, bukan sekedar melarang. Orang tua perlu mengawasi dan mengarahkan anak agar berhati-hati saat bermain lato-lato. Pihak sekolah perlu menyalurkan bahkan mewadahi keterampilan bermain lato-lato. Bukan hanya game online saja yang diwadahi dan difasilitasi, bahkan sampai diberi apresiasi yang berlebihan. Simpulan, lato-lato merupakan penyeimbang atas game online. Lato-lato menjadi alternatif pencapaian potensi anak baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena bisa jadi anak tidak berprestasi dalam game online, tetapi sangat terampil ketika memainkan lato-lato. Lato-lato merupakan salah satu sarana mengedukasi agar melahirkan kultur baru dan memberikan wawasan baru bagi para pihak, bukan sekedar melarang. Itu tadi kupasan tentang lato-lato dan pendidikan. Semoga kupasan dari lato-lato dan pendidikan ini memberikan edukasi yang baru, membuat kultur baru bagi anak, dan memberikan wawasan baru bagi semua pihak. Semoga bermanfaat. Tetap open your mind. Salam Nusantara.